Selama sepekan terakhir, kasus COVID-19 terus mengalami tren kenaikan. Setelah sempat fluktuatif berada di angka 3.000-an kasus, kemarin kasus aktif harian tembus ke 5.653 kasus. Ya, jadi saya itu kan tinggalnya di NTT. Jadi sebelum COVID itu pembangunan infrastruktur itu berjalan dengan baik, pembangunan baik saluran irigasi, jalan raya, kemudian gorong-gorong itu pembangunannya berjalan dengan baik. Namun setelah COVID atau pasca sementara COVID dan mungkin pasca itu sedikit macet, artinya sedikit terhambat. Semua dana yang sebelumnya dikhususkan untuk membangun infrastruktur dialihkan ke pembangunan untuk sumber daya manusia, terutama pada untuk menangani COVID. Untuk di kabupaten saya itu, Kabupaten Timur Tengah Selatan itu belum baik, karena mereka itu kalau ada uang atau uang dinas baru mereka mau bekerja. Sedangkan di dalam situasi sulit seperti ini, sebetulnya tanpa uang pun kita harus bekerja dengan inisiatif untuk memulihkan kembali ekonomi kita. Karena tugas pemerintah itu bukan hanya menjadi penggerak, tapi juga pengawas dan harus mengendali supaya masyarakat itu bisa hidup sejahtera. Gitu. Nilai tukar di semua negara guncang dan melemah terdepresiasi, termasuk kita. Dan tiap hari kita selalu diingatkan, dan kalau kita baca, baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan, akan gelap. Tahun 2023 akan menjadi gelap karena akan terjadi krisis ekonomi yang disebabkan oleh resesi, inflasi, dan juga perang antara Rusia dan Ukraina. Inflasi adalah kenaikan harga uang yang disebabkan oleh banyak pengaruh, sedangkan resesi adalah kondisi ekonomi negara yang memburuk disebabkan oleh berbagai faktor. Lalu, krisis ekonomi tersebut memiliki dampak-dampak yang dapat kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya ialah terjadinya kenaikan harga-harga barang yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Salah satunya ialah kenaikannya harga bahan makanan sehingga menyebabkan naik pula harga makanan tersebut. Lalu, adanya terjadi juga kenaikan bensin. Dari semua kenaikan tersebut menyebabkan pengeluaran yang kita keluarkan pastinya akan meningkat. Namun sayangnya tidak semua orang dapat memenuhi peningkatan pengeluaran tersebut, sehingga menyebabkan peningkatan kriminalitas yang dilakukan orang untuk memenuhi peningkatan pengeluaran tersebut. Tips untuk menghadapi krisis ekonomi adalah melakukan investasi. Di sini ada dua macam investasi, yang pertama aset likuid dan yang kedua adalah aset illiquid. Kita perlu melakukan investasi pada aset likuid dan low risk, contohnya emas. Selain itu, kita perlu menabung jangka panjang untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu negara Indonesia bisa bangkit. Saya yakin akan bisa bangkit. Kenapa? Karena kita itu harus berpedoman pada kata-katanya Soekarno. Soekarno pernah berkata dalam pidatonya, mengatakan bahwa jikalau ada kalanya saudara-saudara berputus asa, jikalau ada kalanya saudara-saudara bimbang, maka kembalilah pada apa yang Anda ilhami atau apa yang Anda resapi, yaitu apa? Jiwa-jiwa dari perjuangan Pancasilais. Nah, ini sebetulnya jiwa-jiwa Pancasilais ini yang harus kita bangun dalam semangat kebinekaan, nasionalisme, dan cinta akan tanah air. Saya yakin dan percaya Indonesia akan bisa bangkit dan bisa akan kembali lagi pada kondisi yang normal.